Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazza'a an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa ayratina. Faya Rabbana matti'na bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Untuk kajian tafsir pada pagi hari ini, insyaallah sama-sama kita akan menelaah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah yang ke-95, yaitu surah At-Tin. Tentunya apabila yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan ataupun ada kesalahan, mohon kepada hadirin dan hadirat untuk mengingatkan. Dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti yang disampaikan banyak kekurangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, surah At-Tin ini berdasarkan kebanyakan para ulama tafsir, surah At-Tin makiyatun fi qaulil aktsarin. Surah At-Tin ini berdasarkan pendapat kebanyakan ulama ahli tafsir, termasuk kelompok surah makiyah. Artinya surah yang diturunkan Allah ketika baginda Rasul sedang berada di kota Makkah. Tentunya kalau berbicara kota Makkah sebelum proses hijrah. Nuzilat ba'da suratil buruj. Surah At-Tin ini diturunkan setelah surah Al-Buruj.
Walaupun ada ulama yang lain di antaranya warawa al-Qurtubi an Ibni Abbas anna'a madaniyatun. Diriwayatkan disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi menerima dari Ibnu Abbas bahwasanya surah At-Tin ini madaniyah, termasuk surah madaniyah. Wa ayatu'a samanun wa kalimatu'a arba'u wa salasuna wa urufu'a mi'atu wa khamsatu ahrufin. Surah At-Tin ini ada 8 ayat. Wa kalimatu'a arba'u wa salasuna. Dari 8 ayat ini ada 34 kalimat. Wa hurufu'a mi'atu wa khamsatu ahrufin, dan hurufnya berjumlah 105 huruf. Kalau urusan ayat sudah nampak jelas, karena dalam Al-Quran pasti selalu dicantumkan ayat watini wazaitun, ayat pertama. Kalau berbicara tentang kalimat dan huruf, tentunya kita sama saja mengikuti pendapat para ulama ini, karena kita diantaranya orang yang tidak terlalu peduli, bahkan sengaja menghitung kalimat dan huruf. Berkaitan dengan keutamaan wa min fadhailiha, keutamaan surah At-Tin ini ma'akhrajahul Bukhari wa Muslim disampaikan ma'akhrajahul Bukhari wa Muslim, disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla al-isya'a fa qara'a fi ihdar rak'ataini bitin wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan wala qira'atan minhu. Kana Nabi fi safar, ketika baginda Rasul sedang dalam keadaan safar, sedang dalam keadaan bepergian, fasallal isya'a, lalu beliau melaksanakan sholat isya, faqara'a fi ihda rak'atain, maka beliau baca dalam salah satu rakaatnya, salah satu 2 rakaat, karena dalam sholat isya rakaat pertama dan rakaat kedua dijaharkan. Salah satu rakaat yang dibaca baginda Rasul adalah bitin wa zaitun, surah At-Tin wa zaitun. Tentunya ini menjadi petunjuk bahwasannya apabila kita dalam keadaan safar bepergian, maka bacalah surah At-Tin seperti dibaca baginda Rasul. Tapi kita mengikuti petunjuk Rasul agar senantiasa perjalanan tersebut menjadi perjalanan yang baik, yang diselamatkan Allah dan penuh keberkahan. Lalu ada riwayat yang lain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surah Wat-Tin a'tahullahul afiyata wal yakin madama hayyan fa idza mata atahullahu minal ajri bi adadi man qara'a hadhihi surah. Barang siapa membaca surah At-Tin atahullahul afiyah, Allah akan berikan kesehatan, wal yakin, dan keyakinan, madama hayyan, sepanjang dia dalam keadaan hidup. Kenapa surah At-Tin ini ada fadilah tentang kesehatan dan keyakinan? Karena nanti dalam ayat pertama surah Wat-Tin, At-Tin dan Az-Zaitun ini kita akan diingatkan tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada buah tin dan zaitun. Ternyata At-Tin dan zaitun ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Makanya disampaikan atahullahul afiyah wal yakin, Allah akan berikan kesehatan dan keyakinan. Karena di ayat terakhir alaihissallahu biahkamil hakimin, Allah akan pertanyakan tentang keyakinan kita. Madama hayyan, sepanjang di akhir. Fa iza mata, orang yang senantiasa membaca surah At-Tin ketika dia wafat, atahullahu minal ajri bi adadi man qara'a hadhihi surah,
Allah akan berikan pahala seperti bilangan orang yang membaca surah At-Tin ketika di dunia. Tentunya seperti disampaikan sebelumnya, kita tidak berusaha untuk lebih memperdalam tentang fadhail, keutamaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakini bersama Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dalam bahasan surah At-Tin ini akan dibagi kepada 3 pembahasan. Untuk bahasan pertama diawali dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Barangkali Bapak dan Ibu yang membawa Al-Quran ataupun handphone bisa sama-sama dilihat terjemahnya. Kalau salah mohon untuk diingatkan. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Itu terjemah, bisa dilihat dalam Al-Quran ataupun kebanyakan terjemahnya kurang lebih seperti itu. Wattini wazzaitun, dalam 3 ayat ini diawali dengan wawu. Wattini, wawu di sini dalam kaidah bahasa Arab namanya wawu qasam. Wawu qasam itu artinya wawu, huruf wawu, yang wawu di sini menunjukkan sumpah. Maka tentunya kalau diawali sumpah, ini ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa diawali sumpah? Karena sesuatu hal yang luar biasa ini adalah sesuatu yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang. Makanya Allah ingatkan dalam 3 ayat ini diawali dengan sumpah. Ada 4 sumpah Allah. Watin, demi buah tin. Wazaitun, demi buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Sinai ataupun Tursina. Nanti akan sama-sama dijelaskan tentang Turisin. Wahadzal baladil amin, demi negara yang aman ini, yaitu kota Mekah. Warawa Abu Dzarin radhiyallahu annahu ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia menghadiahkan sesuatu kepada baginda Rasul. Ahdalin Nabi sal mintin fa akala minhu. Dan hadiah yang diberikan oleh sahabat Abi Dzar kepada baginda Rasul adalah buah tin. Fa'akala minhu. Lalu baginda Rasul memakannya. Wa qala li ashabi. Baginda Rasul menyampaikan kepada para sahabat, kulu atin, makanlah buah tin. Fa innahu yaqta'ul bawasir. Sesungguhnya buah tin yaqta'ul bawasir. Yaqta'ul bawasir itu akan memutuskan bawasir. Bawasir itu ambeien. Bawasir itu sering buang air kecil. Kalaulah kita diuji oleh Allah berkaitan dengan penyakit bawasir ini, ambeien ini, maka kulu atin, makanlah buah tin. Ini disampaikan langsung oleh baginda Rasul. Wa an badhim, dari sebagian ulama, atin yuzilu nuhkatal fami, buah tin ini akan menghilangkan bau mulut. Wa yutawilu sya'ra, akan memanjangkan rambut. Wa huwa amanun minal falij, ini aman, keamanan dari al-falij. Al-falij itu kelumpuhan. Orang-orang yang mengkonsumsi buah tin ini amanun minal falij, dijaga daripada kelumpuhan.
Wa amma qanu dawaan painau sababu likhrajin naum rajulun ghairu jabar. Bahwasanya berkaitan dengan keutamaan buah tin ini disampaikan dalam riwayat waman pinami rajulun ghairu jabar, apabila ada seseorang bermimpi dalam mimpinya dia mendapatkan buah tin, waman nalaha fil manami nalamalan. Ini redaksi dalam tafsirnya, waman nalaha fil manami nalamal. Orang yang bermimpi dalam mimpi tersebut dia mendapatkan buah tin, maka nalamalan, dia akan mendapatkan harta yang banyak. Waman akalaha manaman, orang yang ketika bermimpi dalam mimpinya memakan buah tin, waman akalaha manaman razaqahullahu ta'ala auladan, maka Allah akan berikan rizki kepadanya auladan, berupa anak. Jadi ini buah tin ini kalau dimakan ini ada pertandanya. Kenapa ini menjadi luar biasa? Watasturu adama biwarikitin hina parokol jannah. Karena berdasarkan pendapat sebagian ulama, buah tin ini adalah termasuk buah surga. Dan buah tin ini, dari daun-daun buah tin ini yang dipergunakan oleh orang tua kita Nabi Adam dan Ibunda Hawa ketika beliau memakan buah, yang mana buah ini sering kita namakan buah khuldi, walaupun namanya tentu bukan buah khuldi. Buah khuldi itu hanya sebutan, khuldi artinya kelanggengan, keabadian. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, maka seluruh pakaian yang ada semuanya dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga untuk menutupi badannya, menutupi auratnya disampaikan watasturu biwarakitin hina faraqal jannah. Daun tin inilah yang dipergunakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menutupi tubuhnya ketika Allah hilangkan pakaiannya karena bermaksiat memakan buah khuldi. Itu sedikit gambaran tentang buah tin ini. Walaupun di sini masih banyak keutamaan buah tin ini. Di antaranya wa fihi dawaun kasirna mili annahu yalinu tab'a wa yuhalilul bulgham wa yuthirul yatain dan lain-lain. Lalu berkaitan dengan az-zaitun, saya sampaikan dalam tafsirannya berkaitan dengan buah az-zaitun ini. Wa amma zaitun, mohon maaf saya tambahkan sedikit, qala asy-Syihab, oleh Imam asy-Syihab berkaitan dengan buah atin ini, kalaulah orang yang memiliki kencing manis yang mana ketika buang air kecil terasa sakit, untuk menghancurkan batu tersebut yang menghalang itu, di sini disampaikan kalimatnya wa romalaha maradun wal masanatu maqarul baul wa ramlu hamaradun yastauli alaiha payahjizul baul an khuruji bi azzain daqiqatin yasiru mahal baul wa yatadza bil insan fa idza jada surhasatan. Di akhirnya fa idza jada surhasatan, apabila dikonsumsi maka akan hancur, sehingga kembali buang air kecil dalam keadaan nyaman. Ini intaha, ini tafsir disampaikan oleh Imam asy-Syihab. Berkaitan dengan buah az-zaitun ini, kenapa saya mengawali dengan bahasa buah tin dan buah zaitun? Karena nanti sama-sama kita telaah bahwasanya pengertian atin az-zaitun itu sangatlah banyak. Mohon maaf, di kalimat ini saya menjelaskan atin az-zaitun itu dengan kalimat buah tin dan buah az-zaitun.
Karena sama-sama akan kita telaah berkaitan dengan tafsirnya, karena atin dan azaitun itu bukan hanya buah saja. Ini nanti kalau mungkin Bapak dan Ibu lihat buka-buka terjemah ada, oh ini atin bukan buah tin atau buah zaitun, karena perbedaan tafsir daripada ulama ini. Berkaitan dengan buah az-zaitun, waman ro'a waraqaz zaitun fil manam istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa dia bermimpi, waro'a dia bermimpi, dalam mimpi tersebut waro'a waraqaz zaitun, dia melihat buah az-zaitun, maka istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia akan kuat dalam memegang tali agama Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan dalam sebuah hadis, samitun nabiyya yaqul, na'am siwakuz zaitun wa huwa siwaki wa siwakul anbiya min qabli wa syajaratuz zaitun ta'muru salasata alafi sadah. Baginda Rasul menyampaikan, siwakuz zaitun wa huwa siwaki, ranting daripada pohon zaitun itu adalah yang dipergunakan siwak oleh baginda Nabi. Siwak itu kalau sekarang lebih disederhanakan dengan gosok gigi. Walaupun asal kata siwak ini bukan hanya gosok gigi. Siwak ini dalam penjelasannya adalah sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa dia sholat lalu dia mengawali sholat tersebut dengan siwak, maka fadilahnya itu 2 rakaatnya sama dengan 70 rakaat. Biasa kalau pulang dari tanah suci ada ranting namanya kai arok. Ketika kita mau sholat, digosoklah gigi kita, itu namanya siwak. Nah, siwak yang dipergunakan baginda Rasul itu adalah dari ranting pohon zaitun. Wasiwakul anbiya, dan juga siwaknya para nabi. Bahkan disampaikan wasyajaratuz zaitun ta'muru salasata alafi sanatin. Pohon zaitun ini bisa berumur sampai salasata alafi sanatin, 3000 tahun. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Sawi, di sana ada penjelasan pohon zaitun ini adalah pohon yang memiliki umur sampai ribuan tahun. Dan kalau dalam tafsir Hadaiqur Waroyan di sini sampai dijelaskan ribuan tahun tersebut sampai pada salah satu alafi sanatin, 3000 tahun. Tentunya pohon yang berumur sampai ribuan tahun adalah pohon yang memiliki keutamaan. Dari mulai ranting dan getahnya ini, di sini dalam tafsirnya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, disampaikan oleh Ibnu Abbas. Saya menyampaikan tafsir oleh Ibnu Abbas, atin masjidun Nuhin alaihi salam alladzi buniya alal judi. Tin ini disampaikan Ibnu Abbas adalah masjid Nabi Nuh yang dibangun ketika beliau sudah mendarat di suatu tempat yang namanya Al-Judi. Ini sampai sekarang Al-Judi letaknya apakah di mana oleh para ilmuwan pun belum bisa ditentukan. Yang pasti setelah berbulan-bulan terjadi musibah banjir, lalu sampailah perahu Nabi Nuh pada suatu tempat, wastawat alal judi. Kalau tidak salah dalam surah Hud ya Pak Ustaz, dijelaskan wastawat alal judi. Perahu Nabi Nuh ini sampailah di suatu tempat yang namanya al-judi dalam Al-Qur'annya. Nah, setelah Nabi Nuh sampai di sana, lalu dibangunlah sebuah masjid. Nah, masjid ini yang disampaikan dalam Al-Quran watin, demi masjid Nabi Nuh yang dibangun di Al-Judi.
yang dimaksud dengan Az-Zaitun Masjidu Baitul Maqdis. Menurut Ibnu Abbas, Atin Masjid Nabi Nuh yang dibangun di Al-Judi, kalau Az-Zaitun adalah Masjid Baitul Maqdis ataupun Masjid Al-Aqsa. Ini tafsir yang kedua. Wa qala Ad-Dhahak. Yang ketiga Imam Ad-Dhahak dalam tafsirnya berbeda. Watin al-Masjidul Haram wa Zaitun al-Masjidul Aqsa. Atin adalah Masjidil Haram, Az-Zaitun adalah Masjidil Aqsa. Wa qala Ibnu Zaid, Imam Ibnu Zaid menyampaikan, watin wa Zaitun Masjidu Baitul Maqdis. Watin al-Jabalul ladzi alai Dimishq. Atin ini adalah gunung yang terdapat di Damsyik, di Damaskus. Az-Zaitun ini adalah al-Jabal alladzi alai Baitul Maqdis, adalah gunung yang ada di Baitul Maqdis. Tentunya kita tidak akan terjebak dalam tafsir para ulama. Silahkan Bapak dan Ibu mengambil tafsir yang mana. Yang pasti kebanyakan ahli tafsir menjelaskan sesuai tadi dalam terjemah watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Mungkin itu saja yang sama-sama kita ambil. Waturi sinina, dan demi bukit Sinai. Dalam tafsirnya dijelaskan As-Sinin adalah al-jabalul ladzina ja'alai Musa alaihissalam rabbahu azza wa jal. Bukit Sinai, mohon maaf, Turi, Sin ini dua kalimat. Turi artinya bukit Sinai. Sinin, lapar Sinin berbeda lapanya. Artinya adalah al-jabal alladzi syajaratun wasmarun. Gunung yang mana dalam gunung tersebut terdapat pohon-pohonan dan juga buah-buahan. Karena kalaulah ada gunung tapi tidak terdapat pohon yang lebat dan buah-buahan, itu dalam kalimat Arab lapanya bukan tur, tapi bukan Sinin tapi al-jabal. Jadi waktu di Sinin, Turi demi bukit Sinai, Sinin yang tumbuh lebat pohon dan buahnya. Dan Turi Sinin ini adalah dalam tafsir al-jabalul ladzi naja Musa alaihissalam, gunung yang dimana Nabi Musa bermunajat di gunung tersebut ketika beliau menerima wahyu kitab Taurat. Dalam sebagian ulama tafsir pun 40 hari lamanya Nabi Musa bermunajat di bukit Sinai, sehingga Nabi Musa menerima keseluruhan daripada kitab Taurat. Ini tentunya perbedaan yang nyata antara kitab Taurat dan Al-Quran. Kalau kitab Taurat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa disampaikan sekaligus ketika Nabi Musa sedang berada di bukit Sinai. Sementara Al-Quranul Karim yang diwahyukan Allah kepada baginda Nabi itu diturunkan dalam rentang waktu yang cukup lama, 23 tahun lamanya, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Wahazal baladil amin, dan demi al-baladil amin, demi kota yang aman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan lapad al-amin. Bapak dan Ibu mungkin sering mendengar di antara alam lakob untuk baginda Rasul, baginda Nabi itu mendapat gelar al-amin. Al-amin ini artinya orang yang terpercaya, orang yang amanah. Kalau Bapak dan Ibu lihat dalam Al-Quran surah ini, lapanya sama. Wa'adzal baladil amin, sama. Tapi saya ingatkan lapad al-amin yang ada dalam Al-Quran ini, artinya bukan seperti al-amin yang dijadikan julukan ataupun gelar kepada baginda Nabi. Kalau Bapak dan Ibu hanya mengenal al-amin artinya terpercaya, mungkin dalam ayat ini
terjemahnya kan sama, demi negara yang terpercaya. Padahal Al-Amin walaupun secara penulisannya sama, tapi Al-Amin yang ada pada ayat ini artinya Al-Aman, artinya negara yang aman. Kenapa disebut negara yang aman? Karena Makkah, karena Madinah ini selalu dijaga oleh para malaikat. Karena Makkah dan Madinah ini adalah satu-satunya tempat yang kelak di penghujung dunia ini tidak terinjak oleh Dajjal. Kalau tempat yang lain dia akan mendapatkan Al-Masihid Dajjal, fitnahnya Dajjal, dan Al-Amin hadzal balad, Mekah dan Madinah ini akan dijaga oleh para malaikat sehingga tidak akan dirusak oleh Al-Masihid Dajjal. Kesimpulan daripada 3 ayat ini, ada 4 yang dijadikan objek sumpah. Ada Atin, ada Az-Zaitun, ada Hadzal Balad, ada Turisin dan Hadzal Balad. Dalam tafsirnya dijelaskan ini bahwasanya anallaha subhanahu aqsama bihadzihil uyudil arba'ah allati kana la asarun barijun fi tarihil bashar wa fiha anqadahu minaz zulmati lan nur. Bahwasanya 4 tempat ini adalah sesuatu hal yang sangat istimewa yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik buah Atin, buah Az-Zaitun, Bukit Sinai ataupun Makkah dan Madinah. Ini adalah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan pertama berkaitan dengan surah Atin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Untuk bahasan kedua, 3 ayat selanjutnya. Ayat yang keempat, saya akan bacakan terjemahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nauzubillah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa sedikit menggambarkan tentang ayat 4, 5, dan 6 ini. Objeknya atau maksum alaih yang menjadi objek daripada sumpah Allah adalah berkaitan dengan kita. Laqad khalaqnal insana. Allah telah menciptakan al-insan, menciptakan manusia. Allah telah menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sangat sempurna. Ini Allah mengingatkan kepada kita. Setiap bentuk jenis manusia, apakah dia mungkin kulitnya hitam, kulitnya putih, ataupun postur tubuhnya, fisiknya mungkin dia tinggi besar, mungkin dia kecil, atau mungkin tidak dengan kebanyakan yang lain. Oh, ininya tingginya hanya 1 meter, tingginya kurang dari 1. Ingat,
Allah telah mengingatkan kepada kita, laqad khalaqnal insana. Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Sehingga kalaulah ada daripada kita, kalaulah ada orang menghina fisik seseorang, mengkerdilkan seseorang, maka akan diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan fisik seperti ini bukan hasil permintaan kita kepada Allah. Kita berada dengan kondisi seperti ini bukan proposal kita kepada Allah, tapi Allah telah menjadikan kita seperti ini. Allah sampaikan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Allah mengingatkan jangan sesekali memandang remeh orang lain berkaitan dengan urusan fisik. Tafsirnya ayat ini dijelaskan, wa hadza ma asyara ilaihi, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Tentunya kalaulah dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, dengan hewan, dengan tumbuhan dan yang lain-lainnya, pasti jelas dan nyata Allah berikan ilmu, Allah berikan akal kepada manusia. Dengan ilmu dan akal, maka manusia menjadi makhluk Allah yang sangat sempurna. Dalam sebuah kisah disampaikan, kisah ini ada juga dalam tafsir yang lain. Zukiro annahu kana Isa bin Musa al-Hashimi. Ada seseorang yang namanya Isa bin Musa al-Hashimi, yuhibbu zaujatahu hubban jaman. Isa ini begitu sangat mencintai istrinya. Wa qad kharaja ma'a yauman fi lailatin muqammaratin. Suatu ketika Isa bin Musa, ini bukan Isa seorang nabi, bukan Nabi Isa. Suatu ketika pada malam hari dia keluar bersama istrinya, fi lailatin muqammaratin faqala. Lalu berkatalah Isa bin Musa ini, anti tolikun salasan ilam takuni ahsana min hazal qamar. Ini jangan sampai bercanda masalah tolak. Isa bin Musa sangat mencintai istrinya. Dia keluar pada malam yang ada bulannya, mungkin bulan purnama tanggal 14 biasa kita lihat. Dia berkata, anti tolikun salasan. Wahai istriku, engkau tertolak dengan tolak 3. In lam takuni ahsana min hadzal qamar, seandainya engkau tidak lebih baik daripada bulan. Ini sebuah candaan yang menjadi malapetaka. Kalau kita bercanda seorang suami dengan walaupun guyonan, engkau tertolak, maka jadilah tolak tersebut walaupun hanya dengan candaan. Hati-hati berbicara masalah tolak. Ini Isa bin Musa ini, karena dia melihat bulan yang begitu terang, lalu dalam guyonannya berkata kepada istrinya, engkau tolak 3, seandainya engkau tidak lebih cantik daripada bulan ini. Karena kalau berbicara bulan purnama itu kan identik dengan bulan yang sangat indah. Di saat malam ada bulan yang terang. Maka menyesalah Isa bin Musa ini. Palamma asba'a, ketika kenapa dia waqalat laqad tolaktani.
Berarti kata istrinya, kau telah menolak aku. Maka malam tersebut berpisahlah antara Isa bin Musa dan istrinya. Ini masih dalam konteks laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika subuh tiba, goda ilal khalifah al-Mansur. Datanglah Isa bin Musa kepada Khalifah al-Mansur. Fahbarahul khabar, dia sampaikan kejadian pada malam tadi. Wadharul lil Mansur jazaan. Lalu Khalifah al-Mansur ini dia mengumpulkan para ulama, memohon fatwa apakah dengan guyonan Isa bin Mansur ini mengatakan engkau tertalak, seandainya tidak lebih baik daripada bulan, apakah jadi tolak tiganya ataupun tidak? Karena kalau sudah tolak tiga, putus dengan istrinya, tidak bisa kembali kecuali ada muhalil, kecuali ada yang menggantinya. Lalu dalam pertemuan tersebut para ulama bersepakat ini jadi tolaknya, walaupun hanya guyonan, kecuali ada seorang ulama namanya Wahu al-Qadi Yahya bin Aksam, kecuali seseorang yang namanya Yahya bin Aksam. Dia ketika ulama-ulama yang lain dalam keputusannya menyatakan terjadi tolak, dia hanyalah diam. Lalu ditegurlah, ditanyalah oleh Khalifah al-Mansur, malah kala tatakalam, kenapa engkau tidak berbicara? Kenapa engkau tidak berpendapat? Apakah ditolaknya jadi ataupun tidak? Faqala ar-rajul lam yutalik wa lam yahnas. Ulama Yahya bin Aksam ini, laki-laki tersebut tidak jadi tolaknya. Kenapa tidak jadi tolaknya? Dia ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Ahsan itu af'al tafdil, yang paling sempurna bentuknya. Kalau paling sempurna bentuknya berarti dengan bulan pun lebih baik manusia. Dengan makhluk yang lain pun maka lebih baik manusia. Maka berdasarkan pendapat Yahya bin Aksam, disepakati oleh bersama, diingatkan, betul, manusia itu bagaimanapun fisiknya, bagaimanapun bentuknya, sudah dijelaskan Allah memiliki bentuk yang sangat sempurna. Makanya disepakati dalam kisah tadi ini, Isa bin Musa tidak jadi tolaknya, karena tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih mulia daripada al-insan, daripada manusia. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, yang menjadi perhatian kita bersama adalah ayat selanjutnya, ayat 5. Summa rodadnahu asfala safili. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ketika Allah agungkan, ketika Allah muliakan manusia, Allah pun ancam akan dikembalikan manusia dalam serendah-rendahnya. Lafaz asfala safilin ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, asfala safilin adalah fi khalqihi wa suratihi, dalam bentuk fisiknya. Ketika saat ini kita dengan kekuatan, dengan tubuh yang sehat, maka asfala safilin, Allah akan kembalikan manusia seperti sedia kala. Ketika kita kecil, kita tidak bisa apa-apa, maka manusia dikembalikan kepada seperti itu. Ketika sudah lanjut usia, kekuatannya sudah hilang, penglihatannya dihilangkan, tidak bisa berjalan. Itulah asfala safilin.
Kamu upami dugi karena pikun gitu kan. Sudah tidak tahu keluarga, itu adalah asfala safilin. Itu adalah sebuah kepastian. Karena yang saat ini kita kuat, sehat, ketika usia kita semakin lanjut, maka posisi dan kondisi kita akan ad'af min dofi qaumi, akan menjadi orang yang lemah. Makanya igtanim, manfaatkanlah kesempatan ini untuk senantiasa beramal yang baik. Bapak dan Ibu mungkin lebih paham urusan ini. Sama-sama kita memiliki orang tua. Kita lihat orang tua kita yang sudah uzur, kondisinya asfala safilin. Sudah seperti anak kecil lagi. Sudah seperti anak-anak. Itu tafsir yang pertama berkaitan dengan asfala safilin. Secara fisik dan bentuk manusia akan dikembalikan kepada bentuk semula, yaitu bentuk orang-orang yang lemah. Lalu tafsir yang kedua berkaitan dengan asfala safilin ini adalah berkaitan dengan akal dan akidah. Karena orang-orang yang tidak bisa menjaga kefitrahannya, tidak bisa menjaga kesucian akidahnya, maka Allah akan tempatkan mereka dalam dasar neraka jahanam. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Apabila kita tidak menjaga fitrah keimanan kita, tidak bisa menjaga keislaman kita, tidak menjaga akidah kita, maka Allah akan tempatkan manusia dalam tempat yang begitu hina, yaitu siksaan api neraka. Ini artinya summa rodadnahu asfala safilin. Makanya tadi dalam hadis disampaikan surah Ad-Din ini selain menjaga kesehatan berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keimanan. Karena Allah ingatkan kepada kita dengan fisik, dengan kelebihan yang kita miliki, jangan sampai kita termasuk kategori rodadnahu ila asfali safilin. Allah kembalikan kepada tempat yang paling hina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tentunya ini adalah berkaitan dengan ilmu. Tentunya ini berkaitan dengan amal. Tentunya ini berkaitan dengan keyakinan. Maka sepanjang hayat di kandung badan, kita senantiasa jaga dan jaga keimanan kita dengan ilmu dan amal. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, dalam tafsirnya di sini dijelaskan walhasilu, kesimpulan daripada dua ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin annau huwila bisu'i hali'i min ahsani taqwimin illa akbahi taqwimin suratan wa maknan. Sesungguhnya manusia akan dikembalikan bisu'i hali'i, dengan memiliki akhlak yang tidak baik, su'i hali'i, dengan tingkah yang buruk, dengan akidah yang salah, akan dikembalikan min ahsani takwim, daripada bentuk yang sempurna, ila akbahi takwimin, kepada bentuk yang seburuk-buruknya, suratan wa maknan, baik secara fisik ataupun makna. Secara fisik yang tadi, asalnya kita kuat, sehat, ketika usia 80-90 tahun akan seperti anak kecil lagi. Secara makna, ketika manusia dengan keimanannya, dengan keyakinannya, dengan akidah yang istiqamah, dia mengenal akidah nabawiyah, dia mengenal uluhiyah, dia mengenal sam'iyah, wafat dalam keadaan iman, maka surga adalah tempat kembalinya. Tapi ketika dia hidup di dunia, dia bertolak
dia tidak selaras dengan aturan Islam, tidak bisa menjaga akidah dan keyakinannya, maka fidarkil asfali minan nar, nauzubillah, akan ada dalam jurang neraka jahanam. Ini suratan wa maknan. Illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, manusia akan dikembalikan dengan suratan wa maknan, secara fisik dan juga secara ma'ani. Kalau bapak dan ibu bertanya, bagaimana seandainya kita memiliki orang tua? Mungkin kita hitung saja batasan pikun ini di usia 80 tahun. Walaupun ini berbeda-beda, karena ada orang yang pikun kurang dari 80 tahun, bahkan ada yang sudah lebih 80 tahun tidak pikun-pikun. Ini seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Lais, Iza khotamallahu amalu biahsini makana ya'mal waruwi an Ibni Abbas ilal ladzina qara'ul Qur'an, termasuk allazina aman wa amilus solihat adalah orang-orang yang senantiasa dia istiqomah membaca Al-Quran. Dalam hadisnya disampaikan, orang man qaro Al-Quran lam yarudu ila arzalil umur. Orang yang istiqomah, dia rajin membaca Al-Quran, apalagi sampai hafal, maka lam yarudu ila arzalil umur, tidak akan dikembalikan kepada bentuk yang hina. Artinya sampai wafat, sampai usia berapapun dia tidak akan pikun. Ini berkaitan ayat ini. Orang yang istiqomah, yang rajin baca Al-Quran, sampai usia lanjut pun, kalau yang lain sudah pikun, kalau orang lain sudah tidak bisa apa-apa, orang seperti ini lam yarudu ila ardalil umur, tidak akan dikembalikan kepada bentuk yang, artinya usia 100 masih sehat. Ini Al-Quran mukjizat. Nah, ardalil umur ini, kalaulah kita memiliki orang tua, termasuk saya sendiri, saya memiliki ibu dan juga ayah, taruhlah usia pikun ini 80 tahun, biasanya kalau sudah lewat 80 tahun dia sudah tidak tahu, bahkan sampai keluarganya pun dia hilang. Pertanyaannya, apakah orang tersebut sholatnya bagaimana? Apakah sholatnya, apakah saumnya, apakah ibadah yang lainnya seperti apa? Dijelaskan, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ketika fisiknya sudah berubah menjadi pikun, falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya ghairu mamnun, tidak akan kurang dan tidak akan putus. Ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memiliki orang tua yang sudah sampai ardalil umur, dalam bentuk yang sudah sangat lemah, jangan khawatir. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak puasa, pahalanya yang dia lakukan sebelum dia pikun ghairu mamnun, tidak akan dikurangi, tidak akan putus. Ini secara bentuk, bukan apalagi secara makna, secara bentuk. Artinya kalau ketika tiba waktu sholat, suruh sholat, ternyata sholatnya kan sudah lupa bacaannya, tidak apa-apa. Kalau urusan puasa kan bisa diganti, tapi kalau urusan sholat, ini sepanjang akalnya, sepanjang pemikiran sehat, sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Karena sholat ini
Kalaulah tidak bisa dengan fisik yang sempurna, sampai akhirnya walaupun hanya dengan kedipan mata pun bisa dilakukan. Tapi urusan pahala, urusan ganjaran, palahum ajrun ghairu mamnun. Walaupun sudah sampai pada bentuk yang tidak sempurna, karena sudah lemah, mohon maaf saya bahasa dengan pikun. Al-Hiram di sini lapatnya Al-Hiram itu sudah tidak ingat keluarganya sendiri, apalagi urusan ibadahnya. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, idza khatamallahu lahu amalu biasani makana ya'mal ghairu mamnun, tidak akan putus. Artinya kalaulah mungkin usia pikunnya 80 tahun, wafat usia 90 tahun, 10 tahun masa pikun, pahalanya tidak akan putus, tidak akan kurang. Ini dalilnya, falahum ajrun ghairu mamnun. Tentunya apabila sudah wafat pun sama. Kalau tadi dilihat daripada secara bentuknya suratan, secara makna sudah wafat, sudah meninggal, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah dalam keimanannya, orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya mengalir sampai kuburnya, sampai akhiratnya. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang menjaga keimanan. Kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus berusaha meningkatkan amal soleh. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, bahasan yang ketiga ayat 7 dan ayat 8, fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan? Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ayat 7 dan ayat 8, kalau secara terjemah dua-duanya termasuk kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Tentunya pertanyaan di sini bukan menginginkan jawaban. Ini namanya istifham takriri, mengingatkan. Ketika manusia diberikan dengan bentuk yang sempurna, lalu diturunkan kepada bentuk yang hina, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka ternyata kebanyakan manusia banyak yang mendustakan hari pembalasan. Banyak manusia yang tidak percaya, bahwa setelah meninggal meninggal saja. Di alam kubur itu tidak ada apa-apanya. Setelah alam kubur itu tidak akan ada mauqif, tidak akan ada mizan, tidak akan sirat. Mereka, kebanyakan manusia tidak percaya ketika di kubur itu ada pertanyaan munkar dan nakir. Mereka, kebanyakan manusia tidak percaya amal kita akan dicatat, amal kita akan dipertanggungjawabkan dalam hisaban. Kita akan melewati siratal mustaqim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa manusia mengingkari hal-hal tersebut? Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza arabta, penjelasannya, ayyuhal insan, innallaha khalaqaka fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakanmu dalam bentuk yang sempurna. Lalu Allah kembalikan kepada asfala safilin. Fama yahmiluka an tukadziba biyamidin. Apa yang mendorongmu tidak percaya dengan hari pembalasan? Kenapa manusia tidak percaya adanya hisaban? Innalladzi fa'ala dzalika, Allah yang maha berkuasa, mampu menciptakan manusia dari bentuk, dari bayi sampai dewasa, sampai tua. Allah maha kuasa
maka Allah qadirun ayyab asani wa Allah pun berkuasa nanti kita akan dibangkitkan dari kubur, nanti amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia tidak percaya? Fama yukadzibuka ba'du bidin, Allah diingatkan. Alhamdulillah karena kita suka pengajian kita akidah kita yakin ada hisaban, yakin ada mizan, ada timbangan amal, yakin ada buku catatan amal. Ini untuk orang-orang yang tidak percaya. Allah ingat, fama yukadzibuka ba'du bidin, Allah Maha berkuasa. Kalau hanya membangkitkan dari kubur, kita pun dari mulai kecil sampai dewasa kembali lagi, Allah mampu, kenapa tidak membangkitkan kubur? Tidak bisa. Alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, tentunya di dua ayat ini Allah mengingatkan agar kita jaga akidah kita. Kalau orang lain tidak percaya, biarkan mereka tidak percaya, tapi kita harus yakin ada hisaban amal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal yang kita kerjakan baik dan buruk akan dimintakan pertanggungjawabannya. Di akhir alaihissallahu bihamil hakimin diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, man qara'a watini wa zaitun fa qara'a alaihissallahu bihamil hakimin falyakul bala wa ana ala zalika minasyahidin. Artinya begini, barang siapa orang membaca surah Atin dari awal sampai akhir dalam keadaan sholat ataupun bukan sholat, lalu di ujung ayat alaihissallahu biahkamil hakim falyakul, maka setelah kalimat itu bacalah bala wa anna ala zalika minasyahidin. Saya ingatkan, kalau mohon maaf saya contohkan, Pak Ustadz, Pak Haji sedang sholat, beliau membacakan surah Atin di ujung ayat alaihissallahu biahkamil hakim, maka kita dan juga Pak Ustadz baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Saya jelaskan, alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Itu kan pertanyaan. Jawab, bala wa anna ala zalika, betul, saya bersaksi bahwasanya Allah adalah hakim yang paling adil. Itu di akhir penjelasan. Saya ulang lagi, kalau kita siapapun atau kita mendengar, kita membaca surah Atin di ujung ayat alaihissallahu biahkamil hakim, maka kita jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Saya ulang lagi kalimatnya, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Artinya betul, saya bersaksi Allah adalah hakim yang paling adil. Ini kalau sedang sholat tidak membatalkan sholat. Kalau sedang tidak sholat ini kita dengar dalam aurat seseorang, kalau kita baca surah Atin di akhir ayat bala alaihissallahu biahkamil hakimin, baca. Walaupun mungkin bacanya tidak usah keras kalau sedang sholat, cukup dengan suara yang terdengar atau suara sendiri, bala wa anna ala zalika minasyahidin. Mohon maaf kita sama-sama, alaihissallahu biahkamil hakimin, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebih mohon untuk dimaafkan. Di akhir sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita, seluruh jamaah yang hadir ataupun tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan usia yang panjang, disertai taufik hidayah Allah untuk bersama-sama bisa meningkatkan amal ibadah. Barangkali ada keluarga kita, sahabat, tetangga kita yang sedang sakit, kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan yang sakit secepatnya Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Segala hajat kita
apapun yang menjadi keinginan kita, segala tujuan kita, baik urusan dunia, kita memiliki pekerjaan, memiliki usaha, mudah-mudahan dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita berkaitan dengan urusan agama, seperti kita ketahui bersama sedang dilaksanakan pembangunan masjid, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan juga hajat kita berkaitan urusan akhirat, kapanpun ajal menjemput kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa kepada Allah untuk putra putri kita. Ini jangan sampai kita lupakan. Putra putri kita, zuriat kita yang di dunia kita cintai, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang solih dan solihat, yang kelak kita akan bersama-sama dengan putra putri kita, zuriat kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatil madhkurah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.